Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Herculanus Tuyut, NIM 2110417337. Saya dari kelas manajemen 1, mata kuliah Supply Chain Management, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda aktif menonton video Supply Chain Management di Instagram Bapak? Iya, saya aktif menonton video di Instagram Bapak, yaitu Supply Chain Management. Berapa video yang Anda tonton? Yang saya tonton ada 3 video, dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. B. Apakah Anda memberi komentar terhadap video Supply Chain Management yang Anda tonton di Instagram Bapak? Jawabannya iya, ada. Jumlah video yang saya tonton ada 3. Isi dari komentar mengenai video Supply Chain Management, yang pertama itu yang dimaksud dengan ekonomi. Pembicara Kayeli. Materi yang disampaikan tentang yang dimaksud dengan ekonomi adalah usaha membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sumber daya yang terbatas. Segala sesuatu yang menyangkut kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan kesejahteraan, dan sebagainya. Fokus yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang minimal untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal. Individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ekonomi dalam studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 1. Ekonomi sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber daya modal yang digunakan untuk membuat hal-hal seperti corotin untuk membangun gudang-gudang tinggi. Jenis-jenis sumber daya manusia tersebut adalah, yang pertama itu sumber daya alam, yang kedua itu sumber daya manusia. Baiklah, video yang kedua yaitu pembicara Prof. Nyoman Pujawan, PH, D. CSP, Professor of Supply Chain Engineering, ITS. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang dibahas oleh Profesor Nyoman Pujawan, Supply Chain Management, yaitu sangat penting bagi pemasaran produksi yang di mana untuk melancarkan proses produksi dan proses pemasaran, mencakupi perencanaan, pemasokan, produksi, distribusi barang dan jasa, hingga diterima oleh konsumen, dan sangat perlu bagi kita mempelajari bagaimana perusahaan dunia bersaing, dan juga memiliki tujuan untuk mengelola penawaran dan permintaan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya dengan mengatur secara baik aliran bahan baku. Video yang ketiga, pembicara Prof. Nyoman Pujawan, PH, D. SCV, Professor of Supply Chain English ITS. Itu materi pembahasan Supply Chain Management, yaitu seorang yang berkecimpung adalah ranah mengatur dan distribusi barang akan sangat familiar dengan supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pemasok adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantungan pada setiap mitra, dari pemasok hingga produsen dan seterusnya. Supaya dapat berjalan dengan baik, tujuan dari manajemen rantai supply adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan pendapatan, keunggulan kompetitif dan pasar. Untuk mencapai butuh bagian upaya baik strategi bisnis dan perangkat lunak, khususnya ada 5 aspek, yaitu reliabilitas, responsiveness, agility, process efforty, access productivity.
tentang supply chain management. Yang pertama itu Trading menciptakan hubungan supply chain lebih kompleks. Yang kedua, supply chain melalui lintas yang panjang. Yang ketiga, variasi produk semakin meningkat. Yang keempat, ketidakpastian terjadi. Yang C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video supply chain management di Instagram Bapak, dan berikan komentar terhadap semua video supply chain management yang Anda tonton. Adalah manfaat yang dapat saya ambil dari 3 video tentang supply chain management. Saya dapat menambah wawasan saya tentang yang dimaksud dengan ekonomi dan rantai pemasok. Dan saya juga tahu bagaimana melakukan sebuah barang dan jasa. Dan saya tahu bagaimana mengetahui karakter konsumen. Soal bagian B berkenal dengan teori supply chain management. Yang pertama tuh soalnya jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Jawabannya, supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antara bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Pertanyaan kedua, coba Anda jelaskan yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Jawabannya, meningkat pergeseran operasional bisnis ke platform digital. Rantai pemasok pun mengalami perubahan. Karena itu, kita perlu membedakan contoh supply chain management untuk perusahaan offline atau konvensional serta e-commerce. Setidaknya ada 6 tahap dalam rantai pasokan perusahaan konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengadaan bahan baku. Umumnya rantai pasokan sebuah barang dimulai dari bahan baku. Yang kedua, pengiriman bahan baku ke pabrik. Penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh printer logistik. Yaitu ketiga, proses produksi di pabrik. Setelah bahan mentah tiba di pabrik, proses selanjutnya adalah tahap produksi. Yang keempat, pendistribusi barang. Produk akhir yang sudah siap akan masuk ke dalam tahap distribusi. Yang kelima, pandangan retail. Ketika produk sudah sampai di tangan pedagang retail, barang tersebut akan dipajang atau dipasarkan sedemikian rupa agar dibeli oleh konsumen akhir. Yang keenam, konsumen akhir atau pelanggan. Tahap ini sebagai titik akhir dari sebuah rantai pasok. Pertanyaan ketiga, apa manfaat mempelajari supply chain management? Manfaat supply chain management. Manfaat manajemen rantai pasok dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berisi efisien, terkontrol, dan maupun meningkatkan keuntungan.